Hari ini kita akan belajar tentang manajemen kualitas. Jadi, manajemen kualitas itu berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam mengelola kualitas dari produknya, baik itu barang maupun jasa. Jadi, kalau misalnya perusahaan manufaktur, berarti memproduksi barang. Kalau misalnya di sektor jasa, berarti produksinya jasa. Dan ini bagaimana mengelola kualitasnya sehingga bisa memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Karena kalau misalnya produknya yang diciptakan ataupun yang dihasilkan oleh pelanggan itu nggak baik, maka ya pelanggan juga tidak akan puas dan mau membeli kembali barang yang sudah dibeli oleh yang sudah dibelinya. Di dalam materi ini kita akan bahas tentang kualitas dan strategi, bagaimana hubungan antara kualitas dan juga strategi dalam membangun sebuah keunggulan kompetitif. Lalu ada definisi kualitas, total quality management, lalu AA dari total quality management, peran dari inspeksi dan total quality management dalam sektor jasa. Untuk yang di sini akan saya banyak bahas di bagian total quality management. Jadi sebenarnya kualitas itu apa sih? Kualitas itu adalah kemampuan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi di sini kalau misalnya kita bicara tentang kualitas, berarti berkaitan dengan berapa mampu produk atau barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan itu bisa memuaskan ataupun memenuhi kebutuhan pelanggan. Karena kembali lagi, kalau misalnya pelanggannya sekalipun barangnya itu baik, tapi pelanggan nggak puas, ya itu sama aja nggak akan bisa tidak akan memberikan efek apapun buat perusahaan. Jadi di sini tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ataupun juga memuaskan kebutuhan pelanggan. Nah, di sini definisi kualitas di sini berdasarkan pada pengguna. Kalau misalnya pada pengguna berarti kinerjanya itu baik, lalu fiturnya itu banyak. Jadi biasanya kan kalau kinerjanya itu makanya kita nggak mungkin membeli suatu produk yang kinerjanya buruk. Karena pasti buat apa kita buang-buang duit untuk membeli barang dengan kinerja yang nggak baik. Ataupun juga kita pasti menginginkan sebuah produk yang memiliki fitur yang banyak. Lalu juga di sini berdasarkan produksinya itu apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Lalu proses produksinya itu tepat waktu. Karena kalau misalnya berdasarkan standar berarti kan sudah sesuai dengan tujuan ataupun misi dari perusahaan, sehingga itu pastinya misi ini kan pastinya berkaitan dengan pelanggan. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Sehingga harus ada prosedur yang jelas untuk supaya bisa mendapatkan kualitas yang baik. Lalu di sini berkaitan juga dengan produk, berdasarkan produknya itu apakah spesifik dan terukur. Berarti kan kalau misalnya spesifik dan terukur, produknya itu bisa diukur dengan jelas atau tidak. Oke, saya langsung masuk ke bagian total quality management. Jadi di sini kita akan banyak membahas tentang total quality management, yaitu manajemen dari keseluruhan organisasi sehingga unggul di segala aspek dari barang dan jasa yang penting bagi pelanggan. Oke, sekarang kita masuk ke total quality management. Jadi total quality management itu adalah manajemen dari keseluruhan organisasi sehingga unggul di segala aspek dari barang dan jasa yang penting bagi pelanggan. Jadi kalau berkaitan dengan total quality management itu berarti secara keseluruhan yang ada dalam organisasi. Tidak hanya itu berdasarkan karyawan, tidak hanya produknya, ataupun juga tidak hanya mungkin berdasarkan kepuasan dari manajemennya, tapi dari seluruh aspek yang ada di dalam perusahaan, sehingga akhirnya itu tujuannya adalah untuk memuaskan pelanggan kembali sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Nah, di sini ada 7 konsep TQM, Total Quality Management yang efektif. Di sini kita akan berbicara tentang perbaikan yang berkelanjutan. Lalu ada Six Sigma, pemberdayaan karyawan, tolok ukur atau benchmarking, lalu just in time, konsep Taguchi, dan pemahaman alat TQM. Jadi di sini kita akan banyak membahas tentang 7 konsep ini. Oke, yang pertama di sini ada perbaikan berkelanjutan atau PDCA. Jadi PDCA ini adalah suatu konsep ataupun suatu aplikasi yang membuat perusahaan itu terus melakukan perbaikan. Karena
ya pastinya perusahaan itu harus terus melakukan inovasi ya, karena ya perkembangan zaman yang terus berubah, lalu juga kebutuhan konsumen yang tidak ada habisnya juga, dan setiap itu konsumen juga mungkin punya kebutuhan ataupun kepuasannya masing-masing, dan itu juga bisa berubah-ubah, sehingga akhirnya di sini perusahaan ini harus melakukan perbaikan ataupun improvement yang terus-menerus. Jadi nggak cuma hanya sekali, tapi terus-menerus sampai akhirnya konsumen itu puas dan kembali lagi mungkin membuat perencanaan kembali gitu. Nah di sini untuk perbaikan berkelanjutan itu ada yang dinamakan plan, do, check, dan act. Plan itu berarti perencanaan, yaitu mengidentifikasi masalah dan membuat rencana. Jadi di sini pada tahap ini berarti perusahaan atau manajer itu mengidentifikasi ataupun mencari tahu masalah-masalah ataupun juga rencana-rencana untuk kedepannya. Jadi membuat suatu produknya mau seperti apa, lalu juga mungkin sesuai dengan kebutuhan konsumen yang lagi berkembang sekarang seperti apa, trennya kayak gimana, itu semua ada di bagian plan atau perencanaan. Yang di sini juga berkaitan disesuaikan dengan visi dari perusahaan juga tujuannya, sehingga produk yang dihasilkan itu juga disesuaikan dengan visinya dari perusahaan itu sendiri. Lalu di sini setelah melakukan perencanaan, maka perusahaan melaksanakan atau menguji perencanaannya itu. Jadi apakah dites dulu apakah perencanaannya ini sudah tepat atau belum. Nah kalau misalnya belum, mungkin bisa diulang kembali ke perencanaannya, karena kalau misalnya perencanaan ini nggak sesuai ataupun mungkin belum sesuai dengan visi perusahaan, atau juga mungkin belum sesuai dengan perkembangan yang ada, sehingga supaya prosesnya itu tidak berlanjut, maka harus kembali ke perencanaan supaya perencanaannya itu lebih matang gitu. Setelah pelaksanaan, lalu berikutnya adalah pengecekan. Jadi di sini pengecekan itu adalah ketika perusahaan itu mengecek ataupun melihat apakah perencanaannya ini sudah berjalan atau belum. Berarti di sini udah mulai ada proses produksi. Setelah proses produksi, maka di sini perusahaan ini melihat apakah rencananya ini sudah berjalan dengan baik atau enggak, sudah sesuai dengan prosedur yang ada atau enggak. Nah, di sini dilakukan pada tahap pengecekan. Dan yang terakhir di sini ada act, yaitu tindakan. Jadi tindakan ini mengimplementasikan rencana, dokumen. Jadi sudah mulai ada tindakan-tindakan, mulai ada proses produksi juga, dan sampai pada akhirnya perusahaan itu mulai mengimplementasi dari rencana tersebut. Jadi yang sudah dibuat pada waktu perencanaan. Nah, akhirnya kembali lagi ke perencanaan, karena siklus ini tuh siklus yang tidak ada habisnya. Jadi karena kan itu tadi perubahan terus terjadi, sehingga mengakibatkan perusahaan ini harus terus mengalami inovasi dan perubahan terhadap menyesuaikan dengan berbagai perubahan yang ada. Kita masuk ke yang berikutnya, yaitu Six Sigma. Jadi ya, Six Sigma merupakan suatu program statistik yang tujuannya adalah untuk menghemat waktu, memperbaiki kualitas dan biaya rendah. Jadi tujuannya itu apa? Karena di sini kalau misalnya di Six Sigma ini kita bisa melihat kalau misalnya kan kurva distribusi normal ya. Nah, pada distribusi normal ini kan kalau berada pada titik mean atau mean ini, MEAN, itu kan berarti yang rata-rata terjadi di sini. Sedangkan kalau masih pada range-nya ini yang 3 standar deviasi atau 3 sigma ini, berarti masih dalam range yang bisa diterima. Jadi pada range yang bisa diterima, dan ya itu masih oke lah bagi buat perusahaan ini. Sedangkan kalau sudah berada di luar yang titik warna biru muda ini, berarti ini kan merupakan kayak semacam outlier, ataupun ya semacam ya mungkin yang tidak sesuai dengan terlalu jauh menyimpang dari yang sesungguhnya atau dari yang normalnya itu seperti apa. Karena kan di normalnya di sini, sedangkan kalau di sini kan sudah menyimpang jauh. Nah, kalau yang sudah menyimpang jauh ini, maka ya sebaiknya tidak dilakukan karena sudah terlalu jauh dengan yang seharusnya. Jadi tujuannya dari Six Sigma itu adalah
dengan adanya statistik ini bisa mengetahui apakah sebaiknya melakukan sesuatu atau tidak, ataupun juga dengan kualitas yang ada. Kalau misalnya di bagian yang masih normal, itu berarti dia masih bisa diterima oleh konsumen. Sedangkan kalau yang di sini berarti sudah tidak bisa diterima. Jadi tujuannya itu apa? Tujuannya juga bisa untuk menghemat waktu supaya biar nggak melakukan kesalahan, ataupun juga memperbaiki kualitas. Jadi supaya biar yang menyimpang-nyimpang ini tidak digunakan dan biaya rendah. Jadi biar tidak buang-buang duit juga, karena kan kalau misalnya perusahaan harus melakukan yang sia-sia ya percuma gitu. Jadi sebaiknya tidak dilakukan. Jadi tujuannya pasti adalah untuk meningkatkan produktivitas dari perusahaan sendiri dan bisa meningkatkan kualitas sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen. Karena kalau misalnya diharapkan di antara yang ini, sedangkan kalau yang di sini kan berarti dia sudah tidak bisa diharapkan kembali. Jadi kalau Six Sigma ini ada yang dinamakan dengan pendekatan DMAIC. DMAIC itu terdiri dari Defines, Measures, Analysis, Improves, dan Controls. Jadi kalau defines itu berarti mendefinisikan tujuan, lalu ruang lingkupnya itu seberapa, lalu output yang ingin dihasilkan itu seperti apa. Jadi intinya kebanyakan ada di bagian planning, bagaimana persepsi konsumennya ataupun kebutuhan konsumennya terhadap kualitas itu seperti apa, itu di bagian defines. Selanjutnya di sini setelah sudah bisa mendefinisikan kebutuhan konsumen seperti apa dan tujuan dari ingin produknya ini seperti apa, maka selanjutnya adalah measures, yaitu mengukur proses dan mengumpulkan data. Jadi setelah tadi sudah tahu seperti apa dan mengumpulkan data, misalnya kebutuhan konsumennya, ataupun juga mengenai data-data tentang produknya, sehingga di sini akhirnya bisa lebih terukur mau lebih seperti apa. Misalnya mungkin konsumennya suka dengan produk mewah, nah mewahnya ini seperti apa gitu, yaitu supaya lebih terukur dan lebih bisa bisa spesifik kembali. Jadi kalau misalnya nanti tujuannya itu supaya di bagian controls-nya ini, karena kalau misalnya tidak terukur maka tidak bisa dikontrol dengan baik. Karena kan tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi. Oke, selanjutnya setelah diukur atau measures, lalu selanjutnya adalah analysis. Jadi menganalisis data secara berkala. Jadi data-data ini dianalisis, terutama misalnya berkaitan dengan konsumen ataupun juga berkaitan dengan produknya. Apakah misalnya produk ini itu sesuai dengan kebutuhan konsumen atau enggak. Nah, misalnya datanya berkaitan dengan umur ataupun juga berkaitan dengan juga dalam pesaing mungkin ya. Dari sini berkaitan, jadi data-data ini akhirnya dikumpulkan dan dianalisis. Setelah dikumpulkan dan dianalisis. Nah, selanjutnya adalah improve, jadi mengembangkan atau modifikasi proses dan prosedur yang ada. Jadi bagaimana akhirnya perusahaan ini bisa mengembangkan dari data-data yang ada itu, sehingga akhirnya bisa membuat sebuah prosedur yang jelas. Ataupun mungkin bisa dari prosedur yang sudah ada itu lebih dikembangkan lagi sesuaikan dengan data-data maupun juga dengan informasi yang didapatkan oleh perusahaan. Baru selanjutnya di sini adalah controls, jadi kontrol proses sehingga akhirnya memastikan semuanya itu tetap terjaga dengan baik. Nah, ini adalah pendekatan DMAIC di dalam Six Sigma. Lanjut ke pemberdayaan karyawan. Jadi kalau pemberdayaan karyawan ini tujuannya adalah untuk memperluas pekerjaan karyawan sehingga penambahan tanggung jawab dan kewenangan dipindahkan ke level yang serendah mungkin dalam organisasi. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa bukan ke arah, bisa dikatakan bisa lebih mengembangkan kemampuan karyawan. Jadi supaya bisa karyawan ini bekerja dengan baik atau juga bisa bekerja lebih optimal sehingga akhirnya juga produktivitas kerja meningkat dan karyawannya bisa menambah skill-skill baru. Sehingga di sini ya pastinya tujuannya adalah untuk bisa memaksimalkan produktivitas kerja. Jadi tujuannya dalam pemberdayaan karyawan itu seperti itu.
Nah, ini adalah cara-cara untuk membangun pemberdayaan karyawan. Di sini bisa membangun jaringan komunikasi yang melibatkan karyawan, lalu juga mengembangkan pengawas yang terbuka dan sportif, memindahkan tanggung jawab dari kedua manajer dan staf kepada kawasan karyawan produksi, lalu membangun organisasi dengan moral yang tinggi dan menciptakan struktur organisasi yang formal sebagai tim dan siklus kualitas. Jadi maksudnya ini adalah pastinya adalah bagaimana perusahaan ini bisa melibatkan karyawan. Jadi nggak cuma hanya manajernya aja yang terlibat, tapi karyawan juga bisa terlibat di dalam, terutama dalam kegiatan yang manajerial ya, ataupun juga kegiatan yang sifatnya itu bisa mengasah kemampuan dari karyawan dalam mengambil sebuah keputusan. Karena biasanya kan mungkin pendapatnya manajer ya yang membuat sebuah keputusan. Tapi di sini perusahaan bisa melibatkan karyawan dengan mungkin memberikan saran ataupun pendapat-pendapat yang mungkin menurut mungkin itu bisa lebih baik dibandingkan dengan hanya dari manajer gitu, dari sisi manajer. Ataupun juga bisa mengembangkan ke pengawas yang terbuka dan sportif. Jadi di sini kan berarti ya ada transparansi ya. Jadi nggak cuma hanya diketahui oleh manajer, ataupun juga persaingan dalam organisasi juga secara fair, di saling sportif dan saling mendukung juga. Lalu memindahkan tanggung jawab dari kedua manajer dan staf kepada karyawan produksi. Jadi lebih di sini kan lebih memberikan keleluasaan kepada karyawan untuk ataupun juga menambah tanggung jawab dari karyawan berkaitan dengan proses produksi. Jadi nggak cuma hanya manajer yang bertanggung jawab, tapi karyawan juga ikut bertanggung jawab, sehingga akhirnya karyawan bisa memiliki kesempatan untuk membuat sebuah keputusan. Lalu bahwa organisasi dengan moral yang tinggi, yaitu kembali lagi kalau misalnya dengan moral, ya harusnya juga bisa membuat karyawan itu menjadi lebih nyaman dengan suasana kerja di perusahaan. Lalu juga menciptakan struktur organisasi yang formal sebagai tim dan siklus kualitas. Jadi membangun sebuah tim ya, jadi nggak cuma hanya saling individu, antar individu, tetapi juga membangun sebuah kolaborasi di dalam perusahaan. Berikutnya adalah tolak ukur atau benchmarking. Jadi tolak ukur itu adalah memilih standar kinerja yang mewakili kinerja terbaik untuk proses atau aktivitas. Jadi tolak ukur itu buat sebuah standar. Jadi kayak misalnya proses produksi itu sudah harus ada standarnya yang harus dicapai. Karena kalau misalnya tidak ada standar, maka kita tidak bisa mengukur apakah kinerja ataupun juga proses produksi itu sudah baik atau enggak. Karena tidak ada standar yang jelas. Jadi tujuannya dari benchmarking ini adalah supaya mungkin juga antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, kalau misalnya ada perusahaan cabangnya ya, itu kan butuh ada standar supaya bisa antara perusahaan satu dengan yang lain itu tidak berbeda. Coba aja kalau misalnya mungkin kalau kayak McD itu kan kalau misalnya antara di tempat satu dengan lain itu pasti ya secara rasa, secara kualitas mungkin kurang lebih hampir sama karena mereka sudah punya standarnya yang jelas. Nah itu sama dengan adanya tolak ukur atau benchmarking. Kalau misalnya di tempat satu dengan yang lain berbeda kualitasnya, kan itu berarti tidak jelas ya. Kita sebagai pelanggan itu juga ya mikir-mikir juga, mungkin kita lebih suka di tempat yang A karena di situ rasanya lebih enak, sedangkan yang di B itu mungkin rasanya beda gitu. Kan jadi tidak bisa kan jadi aneh seperti itu. Maka dari itu perusahaan itu perlu membuat sebuah tolak ukur atau benchmarking. Nah, ini adalah bagaimana caranya mengembangkan tolak ukur. Di sini bisa menentukan apa yang akan dilakukan tolak ukur. Jadi tolak ukurnya itu seperti apa. Nah, itu perlu ditentukan. Lalu membentuk tim untuk tolak ukurnya. Jadi ada semacam tim yang khusus untuk memikirkan ataupun juga merapatkan tentang standar apa yang ingin dicapai di dalam sebuah perusahaan. Lalu mengidentifikasi mitra tolak ukurnya, jadi berkaitan juga dengan mungkin cabangnya juga ya. Jadi ini kan berkaitan dengan mitra cabangnya itu
sehingga mungkin dari cabangnya itu mungkin juga punya pendapatnya sendiri dan juga kondisinya seperti apa, jadi kita bisa disesuaikan. Lalu mengumpulkan dan menganalisis informasi tolak ukur, jadi juga harus mengumpulkan informasi dan menganalisisnya, jadi mungkin sesuaikan dengan kebutuhan konsumen juga, sehingga di sini bisa disesuaikan agar disesuaikan dengan tolak ukur yang nanti akan dicapai. Lalu mengambil tindakan untuk menyamai atau melewati tolak ukur. Oke, selanjutnya di sini ada just in time. Jadi kalau just in time itu dirancang suatu sistem yang dirancang untuk mengirim suatu sistem barang pada saat dibutuhkan. Jadi just in time itu nanti pada saat ketika perusahaan bisa dibuat ataupun didistribusikan pada saat itu juga. Jadi supaya buat mengurangi gudang ataupun juga mengurangi barang-barang yang rusak. Nah, itu dilakukan pada saat itu juga. Just in time ini berkaitan dengan kualitas dalam 3 cara, yaitu memotong biaya kualitas, meningkatkan kualitas, dan kualitas yang lebih baik berarti persediaan yang lebih rendah dan lebih baik, lebih mudah, dan menggunakan sistem just in time. Jadi maksudnya itu adalah karena di sini just in time ini kan pada saat itu juga dilakukan, lalu proses produksi yang dilakukan pada saat itu juga dan dikirim pada saat itu juga. Jadi membantu dalam mengurangi biaya, terutama juga berkaitan dengan biaya gudangnya dan biaya mungkin terjadi kerusakan barang selama di proses penyimpanan. Lalu juga bisa meningkatkan kualitas karena fresh pada saat itu juga, dan kualitas yang lebih baik berarti persediaan lebih rendah. Jadi kan biar nggak terlalu banyak tersimpan di gudang. Jadi kan itu kan butuh waktu ya kalau misalnya nyimpan di gudang itu. Jadi itu bisa lebih mudah ataupun lebih aman dengan menggunakan sistem just in time. Mungkin contohnya kalau misalnya just in time itu biasanya sih kayak di restoran sih, karena restoran itu kan masaknya pada saat itu juga ya biasanya. Jadi ya memang ada persediaan tapi sebisa mungkin dihabiskan pada saat itu juga. Jadi biar nggak nyimpen lama di kulkas ataupun juga di lemari mungkin ya. Jadi supaya bisa dihabiskan pada saat itu juga, supaya karena misalnya besok-besoknya kan nggak fresh lagi. Jadi itu kayak contohnya just in time. Yang berikutnya di sini ada konsep Taguchi. Jadi konsep Taguchi ini berkaitan dengan kekuatan kualitas, bagaimana membuat produk yang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sesuaikan dengan kondisi pada saat proses produksi. Jadi sebisa mungkin membuat sebuah produk yang berkualitas dan itu memang terjamin. Lalu juga ada fungsi kerugian kualitas, quality loss function. Di sini fungsi matematis yang mengidentifikasikan seluruh biaya yang berkaitan dengan kualitas yang buruk dan menunjukkan bagaimana biaya ini meningkat pada saat kualitas produk bergeser dari apa yang diharapkan pelanggan. Jadi di sini berkaitan dengan bagaimana supaya kalau misalnya biaya meningkat itu berarti sesuai dengan kualitas produknya. Jadi kalau misalnya biaya meningkat berarti harusnya produknya lebih baik. Seperti itu. Jadi biar tidak rugi perusahaan. Kalau misalnya biaya meningkat tapi kualitas produknya nggak baik ataupun maksudnya sama ataupun malah nggak baik, malah itu akan merugikan perusahaan. Lalu kualitas berorientasi sasaran. Di sini sebuah filosofi dari perbaikan terus-menerus untuk membawa produk tepat pada sasaran. Jadi bagaimana membuat sebuah produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan tepat pada sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan. Dan ini adalah alat-alat dari TQM, Total Quality Management. Jadi di sini ada lembar periksa. Jadi kalau lembar periksa ini berarti ada jamnya. Jam pertama misalnya diceknya tuh jam keberapa. Ternyata di jam pertama ini cacatnya ada 3. Lalu yang di jam kedua cacatnya yang A ini ada 1. Kalau yang B di sini jam pertama ada 2, C-nya 1. Jadi ini supaya untuk memeriksa kayak semacam checklist. Jadi untuk mengecek berapa jumlah yang cacat ataupun mungkin jumlah yang disesuaikan dengan yang ingin dievaluasi seperti apa. Lalu berikutnya di sini ada diagram pencar. Jadi kalau diagram pencar itu
berkaitan dengan salah satu variabel. Jadi misalnya di sini contohnya adalah berkaitan dengan ketidakhadiran dan produktivitas. Kalau misalnya ketidakhadirannya sedikit, maka di sini produktivitasnya semakin tinggi. Sedangkan kalau semakin banyak ketidakhadirannya, maka produktivitasnya akan semakin rendah. Berarti ini kayak diagram pencari untuk melihat hubungan antara dua variabel, antara variabel satu dengan variabel lainnya. Kondisi ini contohnya adalah ketidakhadiran dengan produktivitas. Lalu di sini ada diagram penyebab dan efek. Jadi kalau diagram penyebab dan efek ini untuk tahu, jadi kayak misalnya mengidentifikasi. Kalau misalnya ada material, ada tenaga kerja, efeknya apa sih buat proses produksinya? Metodenya seperti ini, efeknya seperti apa sih? Nah, itu bisa dilihat di dalam diagram penyebab dan efek. Lalu berikutnya di sini ada alat untuk mengatur data. Di sini ada grafik Pareto. Jadi kalau grafik Pareto adalah sebuah grafik yang mengidentifikasi masalah serta cacat dalam urutan secara menurun dan frekuensinya. Jadi di sini kita bisa melihat kalau misalnya A, misalnya yang terjadi banyak keluhan dari pelanggan. Nah, ini misalnya masalahnya adalah ada masalah A, B, C, D, E. Nah, masalah A ini ternyata yang paling banyak frekuensinya. Misalnya ini 12, terus ini 8, misalnya ini 8, terus misalnya ini 6, ini misalnya 4, lalu 2. Nah, ini kita lihat dari persentasenya. Di sini misalnya dari total persentasenya ini ada berapa sih untuk yang masalah A, itu nanti semakin lama akan semakin tinggi sampai di sini titik 100%. Kalau diagram berikutnya diagram alur, di sini diagram alur itu yang menggambarkan langkah dalam sebuah proses. Jadi di sini ada proses A, B, C, D, E, F misalnya. Kalau misalnya yang di F-nya gagal, berarti kembali ke B. Nah, ini kan kita kayak semacam ada alur, jadi supaya saling proses ini urutannya kemana. Jadi digambarkan di dalam diagram alur atau diagram proses. Lalu yang di sini yang terakhir yaitu alat untuk mengidentifikasi masalah. Di sini ada histogram, yaitu yang menunjukkan distribusi frekuensi dari kemunculan dari sebuah variabel ataupun masalah yang ada. Di sini ada frekuensinya berapa dan waktu perbaikannya berapa. Ini contoh aja sih. Yang terakhir yaitu diagram kendali proses statistik. Di sini diagram dengan waktu di sumbu horizontal untuk menaruh nilai dan statistik. Jadi untuk mengetahui batas kendali atas dan bawahnya, ini misalnya yang masih dalam range, berarti kalau di luar batas kendali yang di bagian ini kan yang di bagian bawah di luar kan, sama yang di atas ini berarti itu yang tidak sesuai dengan range yang ada, berarti kayak semacam outlier ataupun yang terlalu mencar dari rata-ratanya seperti apa.